Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Priyanti. Saya mahasiswa semester 1 aktif dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, adapun materi yang saya akan presentasikan atau akan saya bawakan dalam video kali ini, temanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang produktif, yaitu dengan cara mengatur kelas, membangun dan mempertahankan hubungan guru dan siswa yang produktif, juga menciptakan iklim psikologis yang efektif. Baik, langsung saja kita langsung ke materinya, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Seperti yang dikutip dari Breuil 2006, W. Doyle 1990, Amran dan Everston 1981, yang mengatakan bahwa secara umum pengelolaan kelas atau kelas manajemen berarti membangun dan memelihara lingkungan kelas yang produktif. Bagi pembelajaran dan presentasi siswa, siswa dapat belajar lebih banyak di beberapa lingkungan kelas dibanding lingkungan kelas lainnya. Pengelolaan kelas yang efektif tidak terlalu berkaitan dengan tingkat aktivitas atau keributan. Kelas yang diatur dengan baik adalah kelas yang dimana siswanya selalu terlibat dalam aktivitas belajar yang produktif dan perilaku mereka jarang mengganggu tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi, dengan arti kata lain, ketika guru menjelaskan, siswa aktif untuk bertanya atau mencari tahu apa ya yang sedang guru saya jelaskan. Siswa itu aktif, keingintahuannya itu besar untuk mempelajari materi yang sedang atau yang telah disampaikan oleh gurunya. Tak lupa juga, lingkungan belajar yang positif dan produktif adalah kunci keberhasilan akademis, emosional, dan sosial siswa di sekolah. Mungkin dalam satu kelas itu karakter siswa banyak berbeda-beda. Ada yang menjadi mungkin yang suka mengisangi temannya, yang suka ngejalan temannya, atau ada yang pendiam, atau ada yang takut, penakut, ada yang berani, ada yang ceria. Itu semua macam-macam. Jadi kalau tidak bisa menciptakan lingkungan belajar yang produktif, anak yang suka menjahili temannya, yang suka iseng, nanti anak yang pendiam, yang penakut itu akan terganggu dengan anak-anak yang seperti itu. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana cara mengatasinya itu? Karena tidak semua murid dalam satu kelas itu mempunyai watak dan kepribadian yang sama gitu. Jadi sebenarnya lingkungan belajar yang produktif itu harus diciptakan. Harus anak-anak itu merasa bahwa dirinya aman, tenang, nyaman dalam proses pembelajaran. Bagaimana caranya? Mungkin yang biasanya yang suka menjahili temannya itu duduknya di depan bersama gurunya, sehingga tidak mengganggu kawan-kawannya yang lain. Lalu yang penakut diberikan rasa aman, diayomi, dilindungi, berikan rasa kayak nggak apa-apa nak, ibu ada di sini, bunda ada di sini untuk mendampingi kamu, nggak apa-apa, nggak perlu takut, seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang banyak bertanya, aktif? Apa yang dia tanyakan, usahakan untuk menjawab dan menjelaskan tentang sesederhana mungkin supaya mereka merasa lebih bahwa dia tuh diperhatikan, diberikan rasa aman itu. Dengan begitu, kita sudah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang produktif, yaitu dengan menebarkan rasa aman, rasa dilindungi, nyaman, seperti itu. Dan mungkin dengan menerapkan strategi ini akan mendapat gabungan kebutuhan akan lingkungan belajar yang positif
yang mendorong peningkatan kinerja akademik dengan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan kemauan sosial dan emosional siswa di dalam dan di luar kelas ini tuh akan berhasil. Cara yang mungkin yang paling sederhana yaitu dengan mengatur kelas. Apa itu? Bagaimana cara mengatur kelas? Mungkin dengan menata ruang bertumpu pada penempatan tempat duduk siswa. Dengan format memudahkan siswa untuk memandang gurunya, mungkin yang seperti memudahkan dalam proses pembelajaran, yang matanya kurang melihat, yang memakai kacamata ditaruh di depan agar dia tidak kesulitan untuk melihat. Lalu yang mungkin badannya agak besar berisi ditaruh di samping, jangan ditaruh di tengah-tengah karena akan menghalangi pandangan orang atau teman-teman yang di belakang yang badannya kecil seperti itu. Itu penting untuk menata ruangan bertumpu pada penempatan tempat duduk siswa. Materi yang selanjutnya yaitu membangun dan mempertahankan hubungan guru siswa yang produktif. Bagaimana caranya kita menciptakan, membangun dan sudah membangun, mempertahankan. Bagaimana caranya untuk mempertahankan apa yang sudah dibangun oleh guru untuk siswa? Yaitu yang paling pertama adalah kenali karakter dan kebutuhan siswa. Kita harus tahu dulu bagaimana karakter, bagaimana kebutuhan. Contoh, karakter anak ini adalah keras kepala. Bagaimana cara kita sebagai pengajar untuk mengajarkan dia? Yaitu dengan cara diberikan pengertian-pengertian. Ketika dia mencapai suatu tingkatan, kita harus memuji, kita harus memberikan kata, wah kamu pintar banget. Itu adalah kebutuhan siswa. Kebutuhannya adalah tidak boleh dimarahi. Ketika dia dimarahi, dia akan semakin keras kepala. Jadi kita harus mengajari, harus membimbing, harus membina anak tersebut dengan cara sabar, dengan cara mengayomi, supaya dia tidak keras kepala, tapi supaya dia tuh mengerti apa yang kita sampaikan dan dia menerima dengan mengerti gitu. Dia menerima dan dia serap karena dia mengerti. Dan dalam proses mengenal karakter dan kebutuhan siswa juga memerlukan sikap sabar. Sebagai guru, pasti kita harus punya rasa sabar yang besar. Mengapa demikian? Karena siswa yang mungkin sekali dijelaskan langsung paham. Ada beberapa siswa yang harus kita jelaskan secara berulang. Lalu kita juga harus menunjukkan semangat dan antusiasme kita saat mengajar. Nggak boleh lesu. Lalu memanfaatkan hal-hal yang disukai siswa dalam pembelajaran. Misal, kalau ini semangat antusiasme kan tidak boleh lesu ya. Kalau misalkan datang harus, hai semua, apa kabar? Harus semangat, harus komunikasi ke antar siswa, apalagi anak usia dini ya. PAUD, TK itu kita tuh harus semangat supaya memancing peserta didik kita, siswa dan siswi kita tuh semangat juga. Lalu memanfaatkan hal-hal yang disukai siswa. Tidak mungkin anak TK kita suruh buka halaman 51 kita akan kerjakan. Nggak mungkin, karena fokusnya anak usia dini itu tidak akan lama. Jadi manfaatkanlah hal-hal yang dia sukai siswa. Mungkin dengan cara menggambar, mewarnai. Kita akan menggambar sebuah apel. Apel itu bagaimana bentuknya? Dia bentuknya agak seperti love, lalu ada tangkainya sedikit, warnanya warna merah yang sudah matang, lalu ada yang warna hijau ketika dia belum matang. Itu akan menimbulkan semangat dan fokus anak lebih kepada materi yang kita sampaikan. Juga menghargai usaha dan pencapaian siswa. Jadi apapun yang dia lakukan, kita approve, berikan kata-kata yang manis. Wah, pintar sekali, bagus sekali. Kita harus memancing motivasi
memotivasi untuk dia lebih menekuni pembelajaran yang sedang kita ajari. Dan materi yang terakhir itu adalah menciptakan iklim psikologis yang efektif. Ketika kita sudah melakukan tugas kita dengan baik, ya, sebagai guru, sebagai tenaga pengajar sudah memberikan yang terbaik. Sekarang tentang bagaimana kita menciptakan iklim psikologis untuk anak didik kita. Mungkin dengan menciptakan suasana berorientasi tujuan, menyerupai bisnis tapi tidak menakutkan. Lalu ada komunikasikan dan tunjukkan bahwa tugas sekolah dan pokok bahasan akademik itu tuh berharga. Apa yang sedang anak itu lakukan itu berharga, itu penting. Kita harus memberikan pengertian seperti itu. Lalu berikan siswa tuh kesempatan buat ngendaliin aktivitas-aktivitas kelas seperti pengurus kelas, ya. Biarkan siswa itu mempunyai tanggung jawab untuk mengelola kelas dia sendiri. Di saat kita menempuh dunia pendidikan sebagai siswa, pasti ada rasa ingin jiwa bersaing dalam diri siswa itu semenjak dari dini tuh ada, ya, dari kecil tuh sudah ada. Tapi bagaimana kita sebagai tenaga pengajar, sebagai seorang guru itu meminimalkan persaingan di antara para siswa, lalu tingkatkan juga rasa kebersamaan dan keterjalinan, ya. Jadi dalam satu kelas itu kita adalah keluarga. Bagaimana caranya kita saling menolong, saling membantu. Kita tuh harus menciptakan itu. Kita harus meningkatkan bagaimana anak-anak didik kita itu merasakan tidak adanya yang namanya persaingan. Dengan cara itu, ya, meningkatkan rasa kebersamaan dan keterjalinan. Alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata penjelasan yang saya berikan sudah habis materinya. Adapun kesimpulan pembahasan ini yaitu menyatakan bahwa lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik akan tercapai dan tercipta bila diusahakan oleh guru. Jelaslah bahwa peranan guru sangat penting dalam usaha menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Untuk ini, kepada guru disarankan untuk meningkatkan kesadaran profesionalnya dengan jalan mau menambah pengetahuan, khususnya mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan kelas, dan juga kepada yang berwenang mengurusi nasib guru, yaitu pemerintah atau swasta yang terkait. Untuk meningkatkan pentingnya peranan guru ini, maka perlu memikirkan nasib guru dan memberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan lewat pendidikan lanjut atau lewat peraturan-peraturan atau penataan-penataan. Demikianlah makalah presentasi saya yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila juga ada salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf. Saya Diana Priyanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.